Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana para sohib, para kadrun, para cebong, ya. Semoga tetap sehat dan baik-baik serta gembira bersama Cak Ompong. Ya. Oke, Cak Ompong ingin membahas topik yang cukup menarik, yaitu Nasdem deklarasi capres. Banyak yang bingung, mumet. Nah, jadi di WA Group, ya saya punya WA Group, nah itu banyak yang bingung dan mumet. Ya, ada yang mengatakan ini dan itu ya ini. Tapi saya menjawab, itulah kehebatan politikus senior sekelas Bang Surya Paloh yang tidak mudah dipahami oleh orang-orang ya dalam tanda kutip masih awam. Oke, kita bahas dulu mengenai yang bingung. Ya, pertama adalah pendukung Pak Jokowi, artinya kubu cebong. Bingung. Duh, kenapa kok bingung saya tanya? Ya, bingung lah. Nasdem itu kan masih pendukung pemerintah, ya masih berkoalisi. Kok sudah mendukung Anies Baswedan. Nah, terus apanya yang salah? Nggak ada yang salah. Kenapa? Dari pernyataan Bang Surya Paloh yang ditanya wartawan, apakah pencapresan Anies Baswedan ini diketahui Pak Jokowi? Ya dengan lugas Bang Surya Paloh menjawab, ya pastilah. Ya pasti. Ya, seperti kita ketahui, Bang Surya Paloh dan Pak Jokowi itu kalau menurut analisa Cak Ompong itu sudah hubungan kayak kakak dan adik. Yang kedua, ya ini para cebong yang bingung. Jangan-jangan nanti Nasdem tertular gaya kadrun. Ya, spontan Cak Ompong menjawab, justru disinilah letak kehebatan Bang Surya Paloh yang mendukung Anies Baswedan. Ya, jadi jangan lihat hanya sekedar mendukung, tapi lihatlah di balik itu hidden message. Nah, itu pernah disampaikan oleh Bang Surya Paloh. Perkara merah putih, NKRI, dan kebinekaan, jangan ragukan Nasdem. Nasdem adalah garda terdepan. Begitu statement dari Bang Surya Paloh. Oke, dari penjelasan Cak Ompong tadi itu adalah kebingungan-kebingungan yang dihadapi oleh para cebong. Sekarang kita masuk kepada yang mumet. Cak Ompong ketawa sendiri nih dengar penjelasannya Cak Ompong. Yang mumet. Pendeklarasian Anies Baswedan yang kemarin dilakukan itu terkesan mendadak. Ya. Rencananya 10 November, tapi diajukan sedemikian cepat sampai tanggal 3. Ya. Seorang Anies Baswedan pasti mumet. Ya. Tidak semudah itu juga. Jadi kalau selama ini seolah-olah Nasdem itu kok masih dingin-dingin tidak mencalonkan Anies Baswedan. Dinginnya Nasdem itu beda dengan dinginnya kita. Kalau dinginnya kita pakai selimut. Kalau Nasdem dingin dia sambil mikir. Ya, kenapa saya katakan Anies bingung? Persiapan dia saya rasa untuk datang ke Nasdem Tower mungkin juga mendadak.
Yang kedua, statement dari Bapak Surya Paloh. Nah, saya memang salut saya melihat Pak Surya Paloh ini. Bahwa otoritas untuk mencari cawapres itu diserahkan kepada seorang Anies. Apa artinya ini? Nah, Nasdem nggak mau pusing-pusing terlibat perdebatan alot cawapres. Karena sudah diperkirakan oleh Bang Surya Paloh untuk menentukan cawapres ini pasti akan rame dan alot. Ya, ini untuk seorang Anies. Nah, yang kedua, Anies dipaksa untuk tidak duduk manis. Disiapkan kursi presiden, silahkan duduk, tidak. Tapi Bang Surya Paloh memaksa Anies untuk bekerja keras. Ya, segala macam Anies harus pikirkan. Cawapres dia harus pikirkan, dana kampanye itu dia harus pikirkan. Termasuk relawan-relawannya. Jadi tidak mudah. Tidak mudah, guys, ya. Nah, lalu siapa lagi yang bingung? Yang mumet, bukan bingung. Kalau bingung tadi dari sisi cebong. Nah, ini sekarang kadrunnya yang mumet. PKS dan Demokrat juga mumet. Kenapa saya katakan mumet? Karena yang menggadang-gadang pertama kali Anies sebagai presiden itu adalah Partai Demokrat dan Partai PKS. Nasdem masih diam-diam saja. Nah, kok tanggal 3 Oktober Nasdem deklarasi pencapresan Anies. Artinya apa ini? Artinya dari sisi PKS dan Demokrat ini kalau bisnis ya itu sudah kehilangan momen. Sama dengan Cak Ompong ini. Jadi YouTuber kalau kehilangan waktu saja ya nggak laku, kita punya dagangan. Langsung disaut sama Nasdem. Artinya apa? Artinya Nasdem ingin menunjukkan bahwa selama ini kalian pikir Nasdem tidak mencapreskan, sekarang Nasdem tunjukkan. Nah, Nasdem sekarang ingin melihat bagaimana reaksinya PKS dan Demokrat. Mumet. Yang kedua, posisi tawar Nasdem itu melonjak setinggi mungkin kayak saham. Yang tadinya mungkin masih belum, ini langsung naik. Posisi tawarnya tinggi. Bahkan posisi jualnya luar biasa. Ya, yang berikutnya lagi, posisi ini ya seolah-olah dalam koalisi Demokrat, PKS, dan Nasdem, nanti kalau itu terbentuk, Nasdem dalam tanda kutip sudah mendeklar bahwa Nasdem adalah leader. Jadi kalau selama ini kita perkirakan akan menjadi tukang stempel oleh Bang Surya Paloh dirubah menjadi leader. Oke? Ya, jadi tadi saya sudah membahas mengenai bingung. Nah, bingung itu adalah dari sisi para cebong, ya pendukung Pak Jokowi saat ini atau pendukung Pak Ganjar. Yang kedua, mumet untuk sisi para kadrun. Nah, sekarang apa risiko bagi Anies? Ya, nah ini bagus ini. Ya, pertama Anies harus aktif. Dia tidak bisa hanya menerima kursi singgasana presiden, nggak bisa. Yang kedua, mampukah Anies mengikuti pola politik Nasdem? Ya, seperti saya katakan tadi, seorang Anies itu bisa dia terkenal karena dia memainkan politik identitas. Nah, DNA itu sudah melekat. Mampukah dia merubah DNA-nya itu seperti DNA-nya Surya Paloh? Itulah resiko yang dihadapi seorang Anies. Artinya apa? Artinya pencapresan seorang Anies Baswedan kemarin
Itu bukan ya pepesan kosong. Anies harus isi ya dan menguntungkan semua pihak. Oke, thank you.